CV Burhan merupakan salah satu usaha yang bergerak di bidang perdagangan dan penyediaan berbagai jenis kayu berkualitas. Berlokasi di wilayah Kabupaten Bandung, CV Burhan hadir sebagai mitra terpercaya bagi masyarakat, pengrajin, tukang bangunan, hingga kontraktor yang membutuhkan bahan kayu untuk berbagai keperluan konstruksi dan produksi. Didirikan dengan tujuan menyediakan bahan kayu yang kuat, berkualitas dan terjangkau, CV Burhan terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan material bangunan yang tahan lama. Berbekal pengalaman dan pemahaman mendalam tentang dunia perkayuan, CV Burhan berkomitmen untuk menjaga kualitas produk serta kepercayaan pelanggan. CV Burhan menyediakan berbagai jenis kayu pilihan, mulai kayu meranti, mahoni, hingga kayu lainnya yang umum digunakan untuk pembangunan rumah, pembuatan kusen pintu dan jendela, rangka atap, lantai, hingga kebutuhan furnitur dan kerajinan. Kayu yang tersedia dapat disesuaikan dengan kebutuhan, ukuran, dan spesifikasi pelanggan. Dalam setiap prosesnya, CV Burhan selalu mengutamakan ketelitian dalam pemilihan bahan, kerapihan pemotongan, serta pelayanan yang jujur dan terbuka. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap pelanggan mendapatkan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka. Tidak hanya berfokus pada penjualan, CV Burhan juga memberikan pelayanan konsultasi sederhana bagi pelanggan yang masih ragu dalam memilih jenis kayu yang tepat. Dengan pendekatan yang ramah dan komunikatif, CV Burhan berupaya membantu pelanggan menentukan pilihan terbaik sesuai fungsi dan anggaran. Kepercayaan yang diberikan oleh pelanggan selama ini menjadi motivasi utama bagi CV Burhan untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan produk. Dengan mengedepankan profesionalisme, ketepatan waktu, serta harga yang bersaing, CV Burhan berusaha menjadi gudang kayu yang dapat diandalkan dalam jangka waktu yang panjang. Kedepan, CV Burhan berkomitmen untuk terus berkembang, memperluas jangkauan layanan, serta menjaga kualitas dan kepuasan pelanggan dengan semangat kerja yang konsisten dan nilai kejujuran dalam setiap transaksi. CV Burhan siap mendukung setiap proyek pembangunan dan karya kayu Anda. CV Burhan, pilihan tepat untuk kayu berkualitas, kuat, dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami akan mewawancarai mengenai sistem pemotivasian di CV Burhan. Sebelumnya, perkenalkan saya Nengko Malasari. Saya Elena Halimah Dengan narasumber Adi Maulana. baik. Langsung saja kita akan mewawancarai narasumbernya. Langsung saja Bapak, bagaimana strategi dan teknik motivasi yang Bapak lakukan dalam menjalankan usaha di CV Burhan ini? Ya baik, terima kasih atas waktunya. Saya perkenalkan dulu, nama saya Adi Maulana. Saya bergelut di sini di bidang perkayuan, penggesekan kayu tepatnya. Yang pertama dari mulai pengolahan sampai bahan jadi gitu ya. Dari mulai tebang sampai bahan yang siap dikirim. Adapun tadi yang ditanyakan oleh saudari yaitu mengenai teknik ya, teknik apa yang digunakan
untuk menjalankan perusahaan dari CP Burhan ini ya. Untuk sementara yang diterapkan di CP Burhan ini kebanyakan di borong, sistem borong, dimana itu kerjanya hingga sistem harian. Jadi sistem borong dimana kalau ada satu tebang, misalkan satu tebang dari hutan itu diborongin berapa kalkulasi dana yang dibutuhkan sampai ke pabrik gitu. Sistemnya sistem borong. Terus apalagi tadi pertanyaannya? Gimana cara Bapak pendekatan motivasinya buat terhadap karyawan-karyawan di CP Burhan? Motivasi terhadap karyawan. Kayak beda generasi. Oh, adapun karyawan yang kami miliki itu ada generasi yang muda dan ada yang generasi yang sudah tua. Tapi karena kan dari sistem pengolahan perkayuan itu tidak merata, makanya dari hal itu kita bedakan. Motivasi dari yang muda itu diantaranya banyak berkomunikasi langsung dengan hal atau ya karyawan itu sendiri, supaya apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan, dan apa resiko yang akan datang, ya tentunya kami di pihak perusahaan akan bertanggung jawab bila ada kenapa-napa. Apalagi tadi teh, adapun untuk karyawan yang tua itu dari segi berbahasa juga harus disesuaikan gitu ya, harus lebih gimana gitu dari yang muda. Misalnya kalau Bapak ada karyawan misalnya kayak menurun kerjanya tuh kayak jadi bolos atau jadi malas-malesan, gimana cara Bapak ngadepinnya di CP Burhan ini? Oh, tidak sedikit karyawan kayak gitu. Bisa diantaranya kita menanyakan langsung secara baik-baik kenapa, apakah ada permasalahan di luar perusahaan atau di rumah atau apalah gitu. Harus dipertanyakan dulu, jangan sampai kita langsung bertindak memarahi-marahi gitu ya. Harus bertindak dulu, menanyakan dahulu kenapa bolos, mungkin sakit gitu, atau mungkin ada kebutuhan yang lain gitu. Terus untuk memotivasi biar karyawan itu lebih giat, itu mungkin dari pihak perusahaan ada bagaimana ya, kalau kebutuhan gak mencukupi itu mungkin ada seperti apa ya, uang di muka dahulu gitu ya, seperti kasbon gitu. Seperti kasbon, misalkan karyawan kalau ada kebutuhan yang mendesak, kan itu karyawan suka bolosnya kayak gitu. Kalau ada yang kayak gitu, suka ada perubahan gitu, ada tanggung jawab biar karyawan itu tidak bolos lagi. Yang kedua, ada motivasi, mempertanyakan dahulu kenapa bolos, apa yang harus dilakukan, langsung diidentifikasi gitu. Berarti
Jadi komunikasiin dulu. Iya, gitu. komunikasi dulu yang baik. Kalau komunikasi yang baik, nanti kesana juga dari pihak perusahaan tidak langsung ya itu bolos kayak gimana gitu ya. Kalau udah ada komunikasi ya apa namanya, tahu dia itu kenapa bolos, kenapa kurang ini. Oh, baik. Terus menurut Bapak bagaimana peran insentif atau bonus kayak bonus itu terhadap kalian tuh sangat penting atau emang biasa aja gitu? Kalau bonus ya penting itu juga bisa meningkatkan kinerja karyawan. Oh ternyata ada bonusnya, kalau lebih giat ya mungkin lebih banyak bonusnya gitu. Tapi mungkin ada juga yang cuek-cuek aja juga, mungkin ada gimana bonusnya aja gitu. Besar kecilnya bonus itu tergantung. Seberapa sering Siti Burhan ngasih bonus gitu ke karyawan? Berapa sering ya? Dalam sebulan misal kayak atau dalam sehari. Atau misalnya tuh target segini Akara dapat bonus gitu atau gimana? Oh itu khusus untuk apa namanya ya, kalau dibilang itu marketing ya. Kalau untuk dari market itu kalau ada penjualan yang lebih itu suka ada bonus, tidak diseringkan atau gimana dia ada bonus. Misalkan ada bonus, ada apa itu teh, order tambah misalkan, pengeluaran banyak ya ada bonusnya juga. Oh gini, terus kalau misalnya kan kata bapak gini, ada generasi muda sama generasi tua yang kerja di situ, itu gimana cara kayak biar mereka semangat kerja lagi tuh? Bapak biasanya ngelakuin apa buat mereka tuh kayak misalnya dalam misalnya kalau dia generasi tua gini kayak kasih apa gini, jadi buat kayak membangun buat si mereka tuh buat semangat kerja yang darinya lesu, lemah lesu, jadi kayak semangat. Yang pertama itu tadi ya, komunikasi dulu. Dari komunikasi itu kita bisa menghasilkan informasi dari kebutuhan yang dibutuhkan oleh pekerja. Misalkan ketika pekerja itu, karyawan itu membutuhkan sesuatu dan kita tidak tahu, kan pekerja juga ya begitu aja. Kalau kita tahu ya seterusnya kita motivasi dia, so kalau kamu mau kerja ada bonusnya kayak gini ya kan gitu. Kalau kerjanya misalkan sesuai atau melebihi kemampuan, gak asal-asalan ya, atau ya melebihi target lah, sesuai target malah melampaui target, itu mungkin ya ada. Paling segitu Komunikasi aja. dulu lah intinya, biar tahu masalahnya apa. Jadi ke karyawannya juga ya mungkin bisa. Jadi sama-sama enak dari pihak Iya. bapak sama karyawannya. Iya, intinya banyak-banyak berkomunikasi lah sama karyawan, meskipun sama yang tua